Hai Sobat Sport, welcome back to Sportholic, ignite your spirit of sport. Senang sekali hari ini Sekar bisa berjumpa lagi gitu kan sama Sobat Sport. Dimana lagi kalau bukan di Sportholic yang pastinya nanti akan menyajikan informasi seputar dunia olahraga dan juga menghadirkan narasumber yang punya cerita menarik gitu di dalam karir berolahraganya beliau. Kira-kira hari ini nanti narasumber kita ini menekuni olahraga apa? Langsung aja yuk kita sambut dulu dan kita kenalan. Halo Kak. Halo Kak. Boleh dong kenalan dulu ke Sobat Sport, namanya siapa, dari jurusan dan fakultas apa, terus menekuni olahraga apa? Ya, halo Sobat Sport. Jadi perkenalin, nama aku Trivina Angelia Chandra, biasa dipanggil Vina. Terus aku dari Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Teknik Informatika. Terus untuk olahraga yang aku tekunin ini adalah taekwondo. Oke, jadi Sobat Sport hari ini kita bakal ngobrol sama Kak Vina tentang gimana sih perjalanannya Kak Vina, tentang ceritanya dulu ya, ikut taekwondo sampai hari ini tuh seperti apa. Tapi sebelum kita masuk ke obrolan, aku mau nanya dulu gimana kabarnya Kak Vina hari ini? Oh, hari ini baik sih, tadi juga habis kelas kan. Oke, berarti habis kuliah ya? Iya, habis kuliah. Tapi kesibukannya akhir-akhir ini ngapain selain kuliah gitu kalau boleh tahu? Aku biasa di tempat latihan tuh bantu ngelatih gitu. Udah sih, ya itu aja. Berarti selain kuliah juga pasti latihan taekwondo dan sekaligus bantu ngelatih juga gitu. Oke, pasti kan ini ya Kak, kalau misalkan kita punya kesibukan selain kuliah, terus juga Kak Vina sendiri kan ada kesibukan di taekwondo tuh harus benar-benar bisa jaga kesehatan gitu kan. Iya. Apalagi cuaca akhir-akhir ini tuh kayaknya beberapa hari ini lagi hujan ya Malang ya. Nah, aku tuh juga mau ngasih rekomendasi ke Kak Vina dan juga ke Sobat Sport gitu ya, supaya kita bisa tetap jaga kesehatan gitu di balik padatnya kegiatan kita. Kita kan harus juga memastikan kalau vitamin tubuh kita tuh tercukupi gitu kan setiap harinya. Aku ada satu rekomendasi produk multivitamin yang bisa ngebantu kita memenuhi cakupan vitamin harian tubuh kita Kak. Jadi ini adalah Oronamin C Sobat Sport. Oronamin C ini punya kandungan vitamin lengkap yang aman dikonsumsi sehari-hari dan juga bisa membantu kita untuk mencukupi kebutuhan vitamin harian di tubuh kita. Jadi buat Kak Vina dan juga Sobat Sport pastinya jangan lupa jaga kesehatan dan ditemenin sama Oronamin C. Setuju kan Kak? Setuju banget. Setuju banget dong, apalagi kan sebagai atlet gitu ya, selain jaga kesehatan terus juga harus jaga fokus, mental juga harus dijaga gitu ya Kak ya. Nah, pasti kan Sobat Sport juga penasaran gitu, gimana sih awal mulanya Kak Vina nih menekuni olahraga taekwondo ini. Boleh dong diceritain cerita awalnya tuh gimana sih? Oh, cerita awal ya. Jadi awal-awal nih aku kan suka tuh lihat kayak film-film action gitu. Kayak dulu anak kecil kan suka lihat Power Ranger gitu, Kamen Rider, Ultraman kayak gitu kan. Terus papa ngeliat aku tuh, ini anak doyan banget lihat film cowok gitu kan. Terus kan aku juga gak bisa diem kan, suka kesana kemari gitu. Aktif gitu ya, aktif. Terus habis itu diikutin taekwondo deket-deket rumah kan ada. Terus habis itu akhirnya dari situ keterusan terus kelas 4 ditawarin, kamu mau ikut kejuaraan ini nggak, sama pelatihnya kan ditawarin. Akhirnya dari situ ikut kejuaraan terus habis itu jadi keterusan sampai sekarang. Oh, berarti itu mulai ikut latihan taekwondonya kelas berapa tuh Kak? Ikut latihannya mulai kelas 3 SD. Kelas 3 SD gitu ya, berarti kelas 3 SD mulai nyoba ikut latihan, terus kelas 4-nya baru ikut kejuaraan. Iya. Terus keterusan sampai sekarang masih ikut taekwondo dan kejuaraannya. Iya. Bahkan sampai ikut ngelatih juga, luar biasa. Berarti ini ya, awal mulanya tuh karena Kak Vina sendiri emang suka nontonnya tuh kartun-kartun atau film-film anak yang action gitu ya. Akhirnya orang tua ini ngelihat ada potensi gitu kali ya, untuk gitu. diarahkan ke situ gitu. Iya. Dan ternyata Kak Vinanya sendiri setelah itu apakah emang ngerasa, oh aku seneng nih ikut taekwondo, atau awal-awal tuh kayak ada kayaknya nggak cocok deh sebenarnya, atau gimana? Apa emang udah cocok banget gitu? Kalau dari awal tuh aku ngerasa, wih ini asik ini, kan juga bisa kayak sparring gitu bareng. Nah itu aku ngerasa, wah aku banget ini. Gitu. Okay. Berarti rasanya kayak setelah nonton film-film itu, wah aku juga bisa kayak gitu gitu ya, gitu di film itu ya. Oke, luar biasa. Tapi kalau misalkan, kan itu maksudnya anak
kelas 3 SD gitu ya kayak waktu itu tuh apa sih yang dirasain Kak Vina gitu kan selama SD mungkin kalau kita lihat tuh masa-masa SD kan masanya anak-anak tuh masih main bareng teman-teman yang lain, sedangkan Kak Vina sendiri kan udah punya apa ya salah satu yang ditekuni gitu loh kayak taekwondo pasti latihannya rutin, belum lagi nanti kalau misalkan persiapan ikut kejuaraan itu kayak gimana? Oh itu sih aku juga sering ditanyain gitu kan, diajak keluar gitu, tapi aku ngomong tuh aku nggak bisa ada latihan tanggal segitu kayak gitu kan. Tapi ya aku juga aman-aman aja gitu, soalnya temen di taekwondo itu juga pada asik-asik juga. Jadi aku latihan tuh aku juga merasa kayak seneng juga, walaupun mungkin anak-anak di sana pada main, aku latihan gitu. Jadi aku enjoy aja gitu ikut. Oke, berarti walaupun masih SD gitu ya, yang notabene kalau anak kecil kan maunya main terus gitu ya tiap hari sama temennya. Tapi Kak Vina sendiri tuh ngerasa karena enjoy juga di taekwondonya, jadi nggak terlalu ngerasa terbebani dengan hal itu gitu ya. Oke, luar biasa. Nah kalau misalkan dukungan dari lingkungan sekitar gitu, kalau dari keluarga kan mungkin memang yang dari awal mendorong ke sana kan memang keluarga gitu ya awalnya. Tapi kalau dari teman-teman sekolah atau mungkin guru-guru mulai dari SD, SMP, SMA itu gimana sejauh ini? Ada nggak pengalaman yang unik gitu atau mereka suportif semua gitu? Alhamdulillah sampai sekarang suportif sih. Aku minta dispensasi gitu, jadi kan nggak bisa ikut pelajaran untuk mungkin biasanya Kamis Jumat gitu kan nggak bisa ikut gara-gara ada kejuaraan. Itu alhamdulillah ya di ASCC aja. Terus teman-temanku juga pada dukung, mungkin kadang kan ketinggalan tugas, ketinggalan pelajaran gitu, diberitahu ini ada materi ini kemarin ada ujian. Iya. Itu berarti emang syukurnya ini ya lingkungan sejauh ini memang suportif juga gitu ya. Oke, luar biasa ya Sobat Sport, pastinya masih ada banyak lagi gitu kan cerita yang bisa kita kulik nanti dan Kak Vina bagikan gitu ya ke Sobat Sport, gimana sih perjalanannya Kak Vina menekuni olahraga taekwondo ini. Kalau tadi kan masih intro ya, masih pengenalan aja gitu kan, belum masuk ke cerita yang seru-serunya mungkin momen di kejuaraan, terus pengalaman-pengalaman lain yang mungkin Kak Vina nanti bisa bagikan gitu. Tapi kita nggak akan habiskan sampai di sini, kita akan jeda sebentar ya. Jadi Sobat Sport jangan kemana-mana, tetap di Sportholic, Ignite Your Spirit of Sport. Sobat Sport, welcome back to Sportholic, Ignite Your Spirit of Sport. Masih sama Sekar di sini dan juga narasumber kita hari ini ada Kak Vina yang tadi udah cerita-cerita juga gitu kan tentang awal mulanya Kak Vina ikut taekwondo itu seperti apa. Ternyata dari ketertarikan ke tontonan-tontonan atau film-film action gitu ya, film anak-anak action kayak Power Ranger, terus Ultraman, apalagi Kamen Rider dan lain sebagainya. Akhirnya Kak Vina sendiri memutuskan untuk ikut deh nyobain taekwondo dan sampai hari ini juga masih aktif gitu ya di olahraga taekwondo. Nah kalau tadi kita udah bahas tentang mungkin kenalannya gitu ya, intronya dengan Kak Vina dan taekwondo. Kalau misalkan kita ngomongin ke yang akhir-akhir ini gitu atau sejauh ini gitu kan selama Kak Vina menekuni taekwondo ini gitu kan pasti banyak banget pengalaman ikut kejuaraan, terus turnamen atau event-event taekwondo gitu kan. Boleh dong Kak di-share gitu, apa aja sih yang pernah Kakak ikutin dan gimana gitu hasilnya atau prestasi-prestasi apa yang udah pernah Kakak raih? Jadi untuk kejuaraan yang lumayan yang susah dimasukin gitu ya, ada kayak seleksinya banyak gitu. Dari SMA sih itu ada Popda. Popda itu kan antar pelajar, jadi cuma bisa sampai SMA kelas 2 waktu itu. Kan olahraga pelajar daerah? Iya itu. Iya. Terus habis itu masuk kuliah semester 1 atau semester 2 gitu. Itu saya ikut Porprov. Porprov saya ikut Pomse freestyle kan. Itu
kategori baru di Jatim. Oh. Freestyle. Biasanya kan recognize, itu biasanya gerakan yang biasa gitu, gerakan umum set gitu. Kalau yang freestyle ini jadi ada akrobatiknya, ada lagunya juga. Itu jadi aku banyak belajar hal baru sih itu. Jadi kayak ada paduan seninya juga gitu Iya. kan? Oh. Seni terus ada akrobatik, salto-salto gitu kan. Oh. Sedangkan kalau yang dulu yang selain freestyle tadi apa enggak? Recognize. Recognize itu cuma yang dasar-dasar aja, bisa Iya. dibilang gitu. Ya, udah ada gerakannya gitu. Oh, udah ada pakem, Iya. pakem gerakannya gitu. Iya. Terus Sebelum Porprov ini ada Pomprov, olahraga mahasiswa. Itu saya ikut Kyorugi Under 49. Jadi itu yang fight. Oke. Itu juga deket juga kan Pomprov sama Porprov ini. Jadi persiapannya juga ya bareng-bareng gitu. Oh, jadi kayak sekalian gitu ya? Iya, sekalian. Oke. Setelah itu berarti ikut Porprov dulu. Pomprov dulu terus ikut Porprov. Iya. Oke, setelah itu di tahun barusan beberapa sekitar 2 bulan yang lalu berarti kalau yang 2025 ini gitu. Iya. Oke, setelah itu kemarin ini juga barusan ada Pomnas kan, gara-gara Pomprov kemarin kan saya dapat perak ya. Nah itu dipanggil, disuruh seleksi buat Pomnas. Terus habis itu saya diterima Pomnas Under 49 itu. Terus habis itu ya udah saya ikut. Terus sekitar semingguan sebelum Pomnas itu dipanggil ke Surabaya, suruh TC. Oh. Nah itu. Latihan yang intensifnya. Iya. Kayak sehari 2 kali kayak gitu. Itu sampai berarti terakhir ikutnya di Pomnas. Iya, terakhir Pomnas. Itu bawa pulang medali apa? Nah, kalau Pomnas ini saya belum dapat. Kalau yang Pomprov dan Porprov? Pomprov itu dapat perak, Porprov dapat perak juga. Oke, luar biasa. Berarti sejauh ini apa sih kejuaraan atau turnamen yang paling berkesan gitu buat Kak Vina? Sejauh dari kelas 4 SD tadi kan pertama kali ikut kejuaraannya gitu kan, sampai hari ini event apa yang paling berkesan dan paling memorable gitu buat Kak Vina? Porprov ini memorable banget sih buat aku. Jadi kan aku ini awalnya tuh disiapinnya buat Kyorugi. Kyorugi yang Under 46 kan. Kyorugi itu yang tarung, yang tarung. Iya. Terus abis itu kan sebenarnya masih ada 2 kan. Aku sama temenku itu yang Under 46. Jadi kan kayak setelah diseleksi itu masih dibicarain, masih dibimbangin. Ini milih yang mana. Terus sekitar sebulan gitu diseleksi lagi. Nah itu baru dapet tuh temanku yang Kyorugi Under 46 tuh. Terus kan aku jadinya nggak dapet spot gitu kan di Porprov. Terus sama pelatihnya disuruh nyoba, kamu mau nggak ikut Pomse Freestyle? Nah pertama kali itu. Terus habis itu aku ngomong, ya mau ikut Sabam, itu mau nyoba. Terus habis itu akhirnya latihannya itu sekitar 2 mingguan. 2 mingguan itu. Porprov itu. Pomse Freestyle-nya itu baru belajar sekitar 2 mingguan. Wow. Terus habis itu aku juga ada basic Pomse sih mungkin untungnya. Terus udah pernah ikut kejuaraan dengan Pomse sebelumnya? Iya, Pomse. Tapi kan ini bedanya sama freestyle ya. Jadi aku sebenarnya dulu bisa akrobatik itu, cuman nggak bisa yang kayak terlalu sulit, itu kurang bisa aku. Akhirnya di sana diajarin akrobatiknya, terus dipilihin musiknya, gerakannya itu dibantu milihin gitu kan. Akhirnya belajar tuh 2 minggu itu setiap hari ya, mungkin ya kecuali minggu lah, setiap hari tuh terus-terusan latihan. Nah akhirnya itu alhamdulillah bisa dapat perak. Wah luar biasa sekali, berarti
untuk kategori apa ya? Kategori yang pertama kali diikutin gitu kan, bisa dibilang gitu. Dan pertama di Jawa Timur juga ya? Iya, Porprov pertama itu barusan ada freestyle ini barusan di tahun ini. Baru tahun ini. Berarti emang perdana banget ya? Perdana banget. Dan Kak Vina juga perdana banget buat nyobain ikut yang kategori Pomse freestyle. Iya. Itu luar biasa dan langsung alhamdulillahnya membawa pulang medali perak. Iya. Luar biasa. Tapi selama dan dengan waktu yang singkat gitu ya kayak. Kalau biasanya tuh buat apa namanya untuk kejuaraan sendiri biasanya relatifnya berapa lama waktunya? Biasanya setahunan sih. Setahunan biasanya disiapin udah mulai setahun. Itu juga pasti bakal banyak seleksi. Jadi untuk setahun itu biasanya per kelas itu kan ada banyak gitu anaknya, bisa 3, 2 dan lebih gitu. Jadi setahun itu misalnya ada anak yang lebih bagus, terus yang satunya kan kalah. Nah itu lihat lagi bulan depan, kalau anak yang kalah ini bisa menang, ya yang ini diambil. Jadi setahun itu biar mereka kejar-kejaran gitu, biar dapat yang paling bagus gitu. Oke, luar biasa. Berarti memang ada seleksi rutin ya untuk melihat siapa yang sebenarnya apakah ada peningkatan atau stuck di situ atau siapa yang layak untuk mewakili kayak gitu ya. Oke, luar biasa ya Sobat Sport, menarik sekali dan pastinya nanti pembahasan kita belum berhenti sampai di sini juga gitu kan, belum habis gitu kan, masih kita akan kulik-kulik lagi cerita dari Kak Vina gitu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sportholic dan ikuti keseruan pembicaraan kita. Ignite your spirit of sport. Hai Sobat Sport, welcome back to Sportholic, Ignite Your Spirit of Sport. Masih sama Sekar di sini dan juga narasumber kita hari ini ada Kak Vina yang tadi juga udah cerita banyak sekali hal ya, dari awal mula ikut taekwondo itu seperti apa sampai kejuaraan terakhir yang Kak Vina ikuti. Dan menariknya ternyata kejuaraan terakhir yang tuh di Porprov yang tadi barusan diceritain tuh perdana banget nih ikutnya kategori baru yang ada di Jawa Timur gitu ya kayak di tahun ini, yaitu kategori Pomse freestyle. Dan itu juga pertama kali juga buat Kak Vina. Dan uniknya adalah waktu persiapannya cuma 2 minggu aja, bisa dibilang gitu ya. Ya luar biasa. Nah gimana sih caranya Kak Vina sendiri gitu ya? Maksudnya kan mungkin emang tadi Kak Vina udah bilang kayak sebelumnya udah punya basic, pernah ikut yang kategori Pomse gitu kan. Tapi kan Pomse freestyle-nya juga punya perbedaan juga yang harus dipelajari lagi gitu kan. Dalam waktu 2 minggu itu tuh gimana cara Kak Vina nge-push diri buat akhirnya sampai bisa memberikan dan menampilkan yang terbaik sampai membawa medali perak? Jadi untuk aku sendiri, aku sering latihan di pemusatannya, aku sering, terus kan udah dikasih gerakan secara lengkapnya sama lagunya. Jadi untuk hafalannya aku hafalan di rumah. Jadi di sana aku tinggal mau menyempurnakan gerakannya, nyamain sama lagunya gitu. Terus sama akrobatiknya, untuk akrobatiknya aku belajarnya di tempat latihan. Boleh diceritain nggak sih Kak, itu kayak perbedaan yang paling signifikan gitu ya antara kategori Pomse yang apa tadi? Recognize sama Pomse yang freestyle ini, yang paling kelihatan banget dan paling jadi challenge gitu kalau misalnya di Pomse freestyle. Kalau di Pomse freestyle ini kita jadi harus ada 4 poin gitu ya. Ada poin tendangannya, ada tendangan nyamping yang tinggi, itu harus lompatannya harus tinggi. Terus habis itu kedua ada lompatan kayak triple kick gitu. Jadi itu tendangannya harus banyak tapi di udara. Sambil lompat. Iya. Terus habis itu ketika ada tendangan memutar, itu minimal kalau nggak salah poin yang tinggi itu 720. Jadi muter terus nendang itu. Itu terus habis itu ada nilai akrobatik ya, yang tadi itu salto, aerial segala macam itu. Jadi aku harus fokus ke 4 poin ini yang sebelumnya aku
ya cuman lewat aja gitu, biasanya nggak pernah belajar kan. Terus habis itu akhirnya ya 4 poin ini aku benar-benar latihan, dilatih gitu. Terus karena pomsenya aku udah ada dasar, jadi aku pomsenya alhamdulillah gampang aja, lancar aja. Jadi tinggal 4 poin ini aja yang aku tekunin. Gitu ya. Oke, luar biasa. Berarti ya memang di bagian ini ya berarti ya akrobatiknya gitu ya. Iya, akrobatiknya. Berarti apa yang selama persiapan gitu dan mungkin ketika kejuaraan juga gitu, apa yang paling jadi tantangan terbesar gitu buat Kavina waktu itu? Waktu kejuaraannya? Iya. Kalau waktu kejuaraannya kan beda sama Kyokugi yang tarung kan biasanya langsung, biasanya itu ndredegnya pas awal gitu loh. Kalau Kyokugi pas udah tanding itu udah bebas dah mau nendang gitu kan. Iya. Kalau di pomse ini masih pomse Rikenas, walaupun freestyle ini kan pasti pas udah datang ke tengah matras itu udah rasanya kan tertuju ke kita semua matanya. Nah itu rasanya deg-degan banget. Terus kalau pomse freestyle ini kan harus nunggu lagu ya, harus ngepasin lagu, jadi itu benar-benar harus fokus pas persiapan, kan persiapan itu harus nunggu lagunya pas baru gerak. Soalnya kalau geraknya kelambatan sedikit gitu, poinnya kan kepotong kayak gitu. Oke, berarti emang detail itu ya, harus sinkron itu juga ya dengan karena itu juga masuk ke penilaian juga. Iya. Gitu. Wow, luar biasa. Terus gimana sih cara Kavina sendiri gitu? Maksudnya kan kalau berarti dari cerita Kavina sendiri, selain fisik dan juga hafalannya itu tadi, yang harus benar-benar dilatih itu fokusnya juga kan. Pasti kan kalau waktu pertandingan tuh entah supporter atau audiens tuh ada aja lah yang bisa jadi noise atau jadi distraksi gitu. Gimana sih cara Kavina sendiri mengatasi itu biasanya? Kalau aku sebenarnya belakangan ini juga masih kayak waduh deg-degan banget gitu. Jadi aku biasanya lihat temanku gitu kan, temanku udah tampil maksimal banget gitu, jadi aku harus tampil maksimal. Temanku juga ngomong ke aku, Mbak Vin pokoknya jangan deg-degan, tampil maksimal aja gitu. Percaya aja gitu. Percaya aja, pokok maksimal gitu. Oke, berarti itu juga salah satu yang ngebantu Kavina buat tetap fokus dan akhirnya bisa menampilkan yang terbaik juga gitu. Oke, luar biasa sekali ya Sobat Sport. Jadi memang ternyata selain taekwondo yang kita tahu gitu kan ya, taekwondo kan memang sudah menjadi salah satu olahraga bela diri yang populer gitu kan di Indonesia juga gitu kan. Ternyata ada nih cabang baru yang bagiku tuh juga baru gitu kan, informasi baru, insight baru juga, dan mungkin beberapa Sobat Sport juga baru tahu kalau ada yang pomse freestyle gitu dan sudah ada di Jawa Timur, dan itu juga menarik gitu kan, dan tantangannya juga beragam juga gitu kan, di masing-masing kategori pasti ada tantangan tersendiri gitu. Nah kalau dari Kavina sendiri gitu, mungkin ada nggak sih keistimewaan taekwondo dibandingkan dengan olahraga lainnya? Maksudnya yang bikin Kavina nih akhirnya stay di taekwondo gitu? Kalau aku sendiri sih aku enjoy taekwondo, soalnya emang kalau dari awal sih aku suka budayanya Korea ya. Nah itu juga taekwondo kan emang kayak dari bahasanya kan ada Korea-Koreanya gitu. Terus habis itu aku kan lumayan lentur ya untuk kaki, jadi taekwondo juga banyak fokusnya di kaki gitu. Jadi aku lancar-lancar aja gitu kalau taekwondo. Mungkin taekwondo kan juga kayak lebih ke teknik daripada fisiknya, walaupun fisik benar-benar dipakai sih, tapi tekniknya lebih banyak juga. Terus untuk mungkin olahraga lain kan kebanyakan harus fisiknya kuat, badannya harus kuat gitu kan. Kalau taekwondo pokok kakinya harus kuat kayak gitu. Jadi bagian utama dan terpenting adalah kaki gitu ya, bisa dibilang gitu ya. Oke, luar biasa. Boleh dong ini buat sekaligus closing statement gitu ya, dan penutup obrolan kita hari ini gitu. Boleh dong Kavina kasih pesan buat Sobat Sport yang mungkin juga lagi menekuni olahraga taekwondo gitu, supaya gimana sih caranya tetap semangat, tetap menjaga motivasi dan pastinya mencetak prestasi gitu. Jadi pesan aku buat kalian-kalian yang
juga menekuni mungkin olahraga atau taekwondo gitu, kalian nih harus konsisten, harus terus-terusan. Kalau kalian mau dapat medali, dapat prestasi kayak ikut POMNAS, ikut PON gitu, kalian nih harus latihan terus-terusan, jangan bolos latihan, manage waktunya itu harus jalan terus. Oke, cukup itu aja. Oke, terima kasih banyak Kak Vina karena udah berkenan untuk hadir di sini, berbagi cerita dan pengalamannya ke Sobat Sport. Semoga Kak Vina sukses selalu dan semoga kita nanti bisa ngobrol lagi di lain waktu dengan cerita barunya dari Kak Vina gitu ya. Oke, Sobat Sport, itu tadi obrolan kita bersama dengan Kak Vina yang juga sudah bercerita tentang gimana sih perjalanan Kak Vina menekuni olahraga taekwondo ini. Semoga Sobat Sport juga yang menonton sampai akhir bisa mengambil nilai-nilai positif dan bisa menjadi inspirasi ya buat Sobat Sport dan tetap terus semangat dalam mengejar prestasi tentunya. Jadi Sobat Sport, cukup segitu aja gitu dari obrolan kita bersama Kak Vina. Jangan lupa untuk saksikan Sportholic dan sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!